warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dewi Alfandi dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 05340934. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu TEM dan logika falasi sebagai berikut. Jadi, apa sih itu TEM? Pertama, kita bahas soal TEM dan konsep ya. Waktu kita mikir tentang sesuatu kayak cinta, kebebasan, dan keadilan, itu namanya konsep. Nah, kalau konsep itu kita ucapkan lewat kata, jadilah TEM. Nah, itu namanya TEM. TEM bisa sederhana kayak kucing, atau kompleks kayak kucing putih berbulu halus. Nah, itu juga TEM, teman-teman. TEM itu punya dua sisi penting. Satu, konotasi atau yang disebut makna atau isi konsepnya. Kedua, denotasi, benda atau hal nyata untuk ditunjuk. Contohnya nih, kayak hewan itu konotasinya luas, tapi denotasinya nggak spesifik. Sebaliknya, kalimat Budi kelas 3B itu sempit tapi jelas banget siapa yang dimaksud. Jadi yang dimaksudkan Budi dari kelas 3B. Jadi seperti itu. Ada 3 macam TEM dan contohnya. 1. TEM konkret vs TEM abstrak. TEM konkret itu bisa dilihat dan disentuh. Contohnya kayak meja, kayak buku. Nah, itu contoh konkretnya. TEM abstrak nggak bisa disentuh tapi bisa dipahami. Contohnya tuh kayak cinta, perasaan, rasa suka, itu TEM tapi tidak bisa dirasakan. Umum vs khusus. Yang kedua ini ya teman-teman, TEM umum itu dalam kategori yang besar, contohnya kayak hewan, sedangkan TEM khusus itu lebih spesifik lagi, contohnya kayak harimau Sumatera. Yang ketiga, positif vs negatif. Yang positif itu langsung menyatakan sesuatu, contohnya orang jujur. Nah, itu positifnya. Sedangkan TEM negatif menunjukkan penolakan atau ketidak, seperti rasa tidak bersalah. Seperti itu. Dan cara menjelaskan TEM juga ada 5 namanya: jenius, spesies, pembeda, proprium, dan aksiden. Contohnya, manusia itu jenius, mahasiswa itu spesies, terus suka debat itu proprium, terus pakai jaket merah itu aksiden. Dengan paham ini kita bisa mikir dan ngomong jauh lebih terstruktur. Jadi gitu teman-teman untuk TEM ya. Oke, next. Nah, yang kedua ini teman-teman, tentang logika falasi. Apa sih logika falasi itu? Nah, logika falasi itu kesalahan logika yang berargumen, kedengarannya masuk akal, tapi sebenarnya menyesatkan. Begitu. Contohnya, bandwagon falasi, yang artinya menarik perhatian popularitas pada suatu argumen. Misal, semua orang percaya, jadi harusnya kamu juga percaya. Kayak misal, aku percaya kamu juga harus percaya aku. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua, ada hominem, di mana dia menyerang orang bukan argumennya. Contoh, dia salah karena itu anak baru. Jadi kalau dia anak baru, dia jelas salah. Itu yang contoh kedua. Dan yang ketiga, Trauen falasi, artinya argumen lawan dibelokkan. Misal, kamu nggak setuju, berarti kamu benci semua bentuk perubahan. Jadi kalau misal ada yang berargumen, nah, dan itu argumennya salah, itu artinya kamu menolak semua argumen. Seperti itu. Nah, aku udah jelasin ya apa itu TEM sama logika falasi. Sekarang aku kasih tips supaya tidak terjebak sama logika falasi. Yang pertama, latih pola pikir yang kritis, itu biar tidak terjebak sama logika falasi. Yang kedua, cek logika argumen, bukan siapa yang ngomong. Jadi cek argumennya, bukan siapa yang ngomong. Oke? Yang ketiga, bedakan fakta dan opini. Jadi jangan disamaratakan fakta dan opini.
Sekian dari saya, apa itu penjelasan term dan logika falasi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.